Hamba Allah, muslimin muslimah, jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami yang mulia. Selalu tak pernah hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla dan juga menyanjung Rasul kita dengan mengucapkan salatu wassalama. Hamba Allah, jamaah sekalian, ta'zim takrim pada guru-guru kita yang berhadir dan kepada seluruh hadirin. Kita lanjut lagi pelajaran tafsir kita Al-Quran surah Al-Baqarah yang lalu, yaitu 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin kita membahas tentang ayat Al-Quran yang Allah umpamakan kepada orang-orang yang ria'an nas. Artinya orang-orang yang berbuat amal, termasuk dalam hal ini adalah memberi sedekah, karena di sini lebih banyak potensi untuk ria'an nas. Banyak potensi pada memberikan sedekah. Bahasa Acehnya untuk buat mete'eh, itu lebih banyak pada saat kita memberi. Mete'eh. Sunat tamang bak warung, setelah orang itu makan nasi atau minum, khi gak nyanyo kaji awal je mandum nya gede. Hana putenang mentan je urusan lu mandum. Mete'eh. Mete'eh. Yang ya ke mana lieu ki wogop yang gak yang wo. Hana tu tahu bayu. Jadi buat mete'eh. Tetapi bukan bermakna dilarang selama itu adalah dalam keikhlasan. Kita masih melanjutkan pembahasan ini. An Mahmud bin Labidin, dari Mahmud bin Labid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, kata Nabi, yaitu sesuatu yang tersembunyi pada dirimu, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tersembunyi, karena itu masalah hati, yaitu syirik asghar. Ini sangat dikhawatirkan, dirisaukan oleh Nabi, kalau umatnya ini ternyata berlaku di dalam jiwanya itu syirik kecil. Syirik artinya mensyarikatkan Allah. Syirkun artinya memecah. Jadi lebih dari satu, dualisme kah, 3, trio, 4 dan sebagainya, ini namanya syirik. Tapi dalam hal ini yang dikhawatirkan adalah syirik asghar. Kalau syirik akbar itu nyata-nyata. Merithatnya syirik akbarnya tika jelas-jelas ju. Orang mengakui kafir, membantah Allah. Tapi ini tidak. Hanya dia bersifat tersembunyi. Terlihat biasa-biasa saja, tetapi ada di dalam jiwa manusia. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar. Apa itu syirik asghar yang engkau takutkan, yang engkau risaukan? Qala, Rasul menjawab, ar-riya'u. Syirik kecil adalah bersifat riya. Riya artinya riya. Riya sudah dijelaskan yang lalu, yaitu berbuat amal karena manusia. Dan ketika dia tidak berbuat juga dengan dalih manusia. Inilah riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah. Orang yang riya ini pada hari kiamat, Allah berkata kepada orang riya ini, yaitu berkaitan dengan yauma yujazil ibadi bi'amalihim. Pada hari manusia ini mendapatkan balasan dari Allah. Ketika Allah membalas amal-amal mereka pada hari kiamat, guna bagi mandum fahala yang kata pubut. Jika yang berbuat amal itu riya, mute'ah, me'ung dan sebagainya, akulah dan sebagainya, maka Allah berfirman kepada orang itu, idhabu
ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Carilah pahala itu, ambillah pahala itu, pergilah untuk memperoleh pahala itu kepada orang-orang yang engkau perlihatkan amal di dunia ini. Kemarin sudah kita jelaskan sepintas. Nah yang ya cok pahala itanya bak macam-macam. Nah yang ya cok pahala bak yah tuan, karena tak bak yah tuan. Nah yang ya cok pahala bak atasan. Nah jak masjid, nah pakan jak masjid ge absen li bapak kepala. Yang hana jak turun pangkat. Oh ya lah ke pahala bak kepala ke baik bak lung ke Allah. Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi sana, minta pahala sama orang yang kamu perlihatkan sama siapa. Nah, ya tuan enggak sembahyang masjid. Hai kaduh kau masjid. Malai ku sembahyang rumah itu pun le melintai. Oh ya cok pahala buat melintai. Jadi seperti itulah Allah menyuruh orang-orang mendapatkan pahala pada siapa yang ia perlihatkan. Bupane barang. Artinya memang tidak ada. Maksudnya adalah tidak memperoleh pahala. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Coba lihat. Nah hinan balasan. Ya minta ju. Maksud tak khul kita nyo. Mana Allah Taala upane balasan. Balasan kan bak don Allah Taala nya kikahkan karena lo, karena ji cijak ku deh boleh tak apa. Kira-kira lagi nya. Lo tak jak lakai gede. Jadi maksudnya adalah amalan kita dianulir, dibatalkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal, termasuk bersedekah, karena ayat ini bicara tentang sedekah yang kita lakukan bukan dengan seutuhnya secara ikhlas. Hadis berikutnya diangkat oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ini, yaitu dari Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa beliau mendengar Nabi pernah bersabda. Ini hadis qauliyah karena Nabi mengucapkan. Nanti ada hadis fi'liyah, sahabat melihat. Itu namanya hadis fi'liyah. Kalau sahabat mendengar namanya hadis qauliyah. Long dengar Nabi gepegah, nyan gekeun hadis qauliyah karena hadis dengan lisan Nabi. Long kala Nabi gepubut, nyan berarti kan qauliyah, hadis fi'liyah, kekala realita Nabi kiban melakukan. Jadi hadis dibagi tiga. Ada qauliyah, puwe yang gepegah le Nabi. Ada fi'liyah, puwe yang gepubut le Nabi. Ada satu lagi, yaitu hadis taqririyah, apa yang oleh Nabi mendiamkan, hana getham, hana geyu. Maka kembalilah kepada keadaan yang baik. Mana menurut kita itu dianggap itu kebijakan, itu dianggap sebuah kesepakatan. Pokoknya hana getham, hana geyu le Nabi. Yang hana getham le Nabi, hana payah ya tanya ya cok mik ya tham dah. Nah amalan-amalan Nabi hana getham. Kakak buat tengok tak tham gop. Yang katu ada ngadun. Maka yang tidak dilarang oleh Nabi, maka jangan kita melarangnya. Juga yang tidak disuruh oleh Nabi tidak menyuruh. Tanya opi, hanatat mesti tayak mati-matian untuk menyuruhnya. Maka dilihat kepada kandungan-kandungan ayat. Kalau dalam kandungan ayat tidak menentang, berarti itu dibolehkan. Kalau dalam kandungan ayat itu, saya ulangi, kalau dalam kandungan ayat itu menentang, maka jangan dilakukan. Kalau dalam kandungan ayat tidak ada yang menentang, maka jangan dilarang. Disinilah ranah perbedaan itu. Nya ranah perbedaan mendum. Nabi hana getham urang Islam, beutaba urang melut meng melasah, nya hana getham le Nabi. Jadi bet tak tham le katanya. Yan fu ka pubut Nabi man saja mun ya meme taba melasah. Apa yang balik tanya, nak getham. Hai hana si mampu ka buat draw na teman. Jadi artinya yang tidak dilarang be awai katanya dang ike ya tham, yang hana geyupi be tak pak sagop le katanya. Ini namanya taqririyah.
Dilihat dengan keadaan dan situasi atau kondisi. As-salatu khairum minan naum, nya hana yukun li Nabi. Nabi tidak menyuruh Bilal bin Rabah mengucapkan as-salatu khairum minan naum, karena kalimat azan lu hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, lu hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu kalimat azan. Mana salatu khairum minan naum dilakukan oleh Bilal bin Rabah. As-salatu khairum minan naum, diucapkan. Gepu dengar buat Nabi ni. Hana gejak Nabi hai. Oh kata tamah-tamah kata hana bu tepunya. Yang hana tayu kata tak pobot. Hana khulaganyan. Hana getam dan hana geyu pifon. Karena Nabi membiarkan, ini namanya taqririyah. Ge-ACC istilahnya. Disetujui saja. Karena lumrah orang sedang di waktu subuh itu lebih lelap dia tidur, lebih nyenyak dia tidur di waktu subuh ketimbang di waktu-waktu yang lain. Bak sembahyang leho hana laga as-salatu khairum minan naum tekedina urang leho. Lelap tidur di waktu zuhur tidak sama dengan lelap di waktu subuh. Mungkin di waktu zuhur dia tidur berat tengut ge. Tapi menyawat subuh kon berat tengut, fit bugeng ge. Maka wajar oleh Abi Bilal bin Rabah menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, dan Nabi mendengarnya hana geuli Nabi bet tamah-tamah bet tu hadongan dulu hana luyunya. Maka Nabi tidak melarang, kita tidak boleh melarangnya. Dan Nabi tidak memaksa mesti itu, maka hukum mengucapkan yaitu taswib as-salatu khairum minan naum itu sunat. Azan tidak mengucapkan as-salatu khairum minan naum sah sebagai azan karena bukan disuruh oleh Nabi. Ketika diucapkan as-salatu khairum minan naum sunat dia karena Nabi tidak melarang Bilal bin Rabah mengumandangkan itu sampai akhir hayatnya. Tapi sabena salatu khairum minan naum. Maka yang berlaku pada kita adalah apa yang disebut dengan hadis taqririyah. Itu harus kita kaji lagi dalam ilmu hadis. Kita lanjut ini dulu. Innallaha idza kana yaumul qiyamati, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat yunazzalu ilal ibadi liyuqda bainahum wa kulla ummatin haiyatin fa awwalu may yad'unahu rajulun jam'ul Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kasirul mal fayaqulu lil qari. Allah akan mempersoalkan beberapa orang yang kelihatannya baik. Tapi ada masalah dengan yang dibalik daripada kelihatan itu. Luarnya baik, penampilannya baik, seolah-olahnya baik, tapi Allah Maha tahu masalahnya. Maka Allah pada hari kiamat akan bertanya dan mempertanyakan kepada beberapa kelompok orang. Mungkin ini sampel maksudnya dalam hadisnya. Dan Allah akan menolak amalnya. Pertama, Allah akan fayaqulullahu lil qari. Allah getanya mbak urang qari, urang baca Quran, urang tilawah, urang menang musabaqah, qarian. Urang hafai Quran. Pokoknya qari, orang yang baca Quran tu, Allah tanya, "Alam a'lamuka ma unzilat ala rasuli?" Tahukah Anda apa yang diturunkan kepada Rasulku? Getanya oleh Allah. Faqala, dijawab li qariyan, bala ya Rab. Tahu saya ya Allah, Al-Quran itu kalammu. Kan pengakuannya. Kemudian ditanya li Allah, famaza amalta. Apa yang sudah kamu lakukan dengan karimu, dengan baca Quranmu, dengan suara merdumu? Qala, orang kari tadi menjawab, kuntu aqwamu bihi.
ana al-laili wa ana an-nahar. Saya mengucapkannya, menegakkannya, melakukannya, mengamalkannya Al-Quran itu, yang saya baca itu dari tepi siang sampai tepi malam. Surah Suput Aceh, si malam bengah. Fayaqulullahu lahu. Seolah kekelak Allah Ta'ala. Buat cipegah. Habis dah pegah. Maka dijawab oleh Allah. Kadzabta. Sulitkah? Yang sulitkah? Baik kau pengelut kekelak Allah. Karena Allah Maha tahu. Itu memang tidak kekelak memang dah depu. Lih pengut pi depu pengut dia. Kai pengut tu galam gat ada depu pengut. Yang kerja rasa pengut dia. Sementara Allah kahek dia pegah kabutoi ke dia pegah, maka Allah menjawab, kadzabta, dusta engkau. Hai orang baca Quran tadi, yang bagus suaranya, yang bagus iramanya, yang dipuji-puji orang, mah cukup laga awak buat, man juara satu dan sebagainya. Ini bicara ikhlas, bukan berarti tidak boleh bicara ikhlas. Maka Allah menampiknya, artinya Allah membantahnya. Wa taqulu lahul malaikah. Lalu malaikat menjawab, benar Allah kun dusta kah? Lih kun Allah dusta, kita mahlam oleh malaikat. Kadzabta, betul Allah dusta jihan. Adik hendak jawab oleh malaikat, Allah ketepusit. Kan berarti gak bantu Allah. Gak jawab lah mengakkan. Artinya Allah sudah katakan dia itu dusta. Malaikat menambah lagi, betul Allah Ta'ala memang dustanya, dusta Allah Ta'ala. Jadi gedukunglah oleh malaikat kedustaan itu. Lalu malaikat mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Wa yaqulullahu Ta'ala, lalu Allah menjawab kembali, bal aratta ayyuqalu fulanen qari. Mana ada kamu ibadah untukku, kata Allah. Kamu kan ingin dibilang, hebat kali kamu jadi imam. Bagus sekali suara kamu, kalah imam-imam tua. Mana kira-kira? Bagus sekali irama kamu, kalah orang-orang sudah juara. Itu yang menyelinap di dalam hati seorang qari. Ini hadis. Bukan maksud kita ingin mengangkat sampel. Maksudnya ini hadis. Saya ngaji dulu dah dibilang nih. Ketika saya dulu ikut musabakah, gue ingat hadisnya. Gue bandung makanya urung pesantren, pertanyaan. Bahkan hana le galak musabakah. Gue ingat le tengku. Jadi boleh jadi musabakah, tapi baca hadis ini supaya tidak kita hanyut dengan piala. Tapi juga harus memperhatikan fahala. Tapi menyebab musabakah pi gaduh dengan piala, maka pesertanya juga naturalisasi. Payah bun lah, enggak menang. Hakimnya boleh jadi tambah honor, enggak menang. Ini sudah mengarah kepada piala. Jadi itu tidak menjadikan amal yang mendapatkan hasil untuk akhirat. Ya untuk dunia boleh. Haidna dah bak dunia ipe macam butik legop. Jadi kata Allah tadi, bal aratta ayyuqala fulanun qari'un. Kamu tidak lebih daripada ingin dipuji orang agar kamu dikatakan sebagai ahli baca Quran. Ini kan persoalan hati. Faqad qila dzalika. Maka itulah yang distempel oleh Allah kepada orang yang baca Quran yang tidak jelas. Itu contoh orang baca Quran. Orang lain juga nanti contohnya banyak. Yang kedua, wa yu'ti bisahibil mal. Allah memanggil orang yang hartawan, orang yang kaya, milioner, ya, orang yang banyak harta. Fayaqulullahu lahu. Lalu Allah bertanya kepada orang kaya, alam ausa' alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Tahukah kamu siapa yang memberikan kamu harta itu? Allah tanyakan kepada orang yang banyak harta. Qala, orang itu menjawab, ini cerita hari kiamat. Bala ya Rab, saya tahu ya Allah. Apanya yang kamu tahu? Famadza amalta fima ataitaka. Kalau kamu tahu, sadar bahwa itu harta yang diberikan Allah, terus apa yang kamu perbuat dengan harta sebanyak itu? Tanya mbak orang hartawan. Qala,
Orang itu menjawab, kuntu aslur rahmi wa atasaddaqu fayaqulullah fa atasaddaqu. Saya dengan harta itu menyambung silaturahmi, lungjak kena lungjak kedih pakai hartanya. Wa atasaddaqu, saya berinfak, bersedekah, menjadi orang yang dermawan, menjadi pemurah, sakha. Itu pengakuannya. Fayaqulullahu lahu, kazabta, bohong kamu. Mulutmu seperti itu, tapi kamu bohong. Yang dijawab oleh Allah. Wa taqulul malaikah, kita mahlul malaikat, kazabta betul ya Allah, memang bohong ya. Yang bohong ya Allah Ta'ala. Long loe saksi, kata malaikat, dia itu bohong. Kemudian wa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah menjawab kembali, bal aratta ayyuqala fulanun jawadun. Kamu sebenarnya memberi itu tidak lebih dari kepingin dikatakan orang kamu adalah jawad, baik hati. Berarti tajuk sesuatu sebenarnya tanya karena baik hati, tajuk kegok. Mihana baik hati kan tajuk. Tapi jangan motifnya ingin dikatakan baik hati. Kita memberi sedekah memang karena kita syukur sifat pemurah, maka tajuk sedekah hana kriit tanya. Tapi memberi sedekah bukan agar dikatakan tidak pelit. Tengok galak tu sampai je ke sampel lang kawan. Memang nah punya masalah binah gaknya lah contoh. Galak tu je ke sampel tanya. Kita ingin jadi sampel orang ikhlas, tidak ikhlas. Kita ingin jadi sampel orang dermawan, juga tidak dapat pahala. Kenapa kamu dermawan sekali? Supaya orang-orang menjadikan saya sampel sebagai dermawan. Disitulah tidak ikhlasnya. Dan juga tanda pubut ikhlas, itu yang legap. Itu nak pubut amal na ikhlas puhana ikhlas. Ha ikhlas, kepu na pubut ikhlas, manga ikut ikhlas, hana ikhlas. Jadi kita ikhlas supaya dicap sebagai orang ikhlas, juga itu tidak ikhlas jadinya. Nah, jadi ini persoalan sensitif sekali, persoalan hati. Mah baki deman. Maka penataan hati di dalam tasawuf itu menjadi penting sekali. Karena ini adalah bagian daripada penjelasan ayat. Sudah 3 orang, ya. 2 orang ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kedua-duanya ditampik, dibantah dan tidak diakui, bahkan dianulir, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi, wa yu'ti billadzi qutila fi sabilillah. Urang perang sabilillah kan cukup mulia ya Allah. Jawang rela meninggal dengan pedang, rela meninggal dengan senjata, rela meninggal dengan dibunuh. Begitulah banyaknya pahala fi sabilillah. Tapi awas, hati-hati jangan sampai rusak motif dan niatnya. Ditanya oleh Allah pada hari kiamat kepada orang yang terbunuh di dalam perang sabil, fayaqulullahu lahu, fi madza qutilta. Hai orang yang mati syahid, kenapa kamu bisa meninggal? Ditanya oleh Allah. Dia jawab, fayaqulu, ya Rabbi, saya meninggal ini wahai Allah, umirtu bil jihadi fi sabilik. Karena saya engkau perintahkan berjihad di jalanmu, maka saya berjihad sampai saya terbunuh. Getanyanya batai kau pudip lah. Kan dalam kebukaan ni jawab. Maksudnya atai kau pudip lah getanya oleh Allah. Nah, ketika itu dia menjawab, saya berjihad sampai saya meninggal di jalan Allah karena saya berbuat atas perintahmu. Faqataltu hatta qutiltu. Saya bermotif membunuh orang, bahkan biar saya terbunuh sekalipun. Umabeh ke. Jadi memang betul-betul umabeh. Sampai habis ke umabehnya. Bak umabeh sampai habis ke. Nyandum motif bak menjadi perang sabilillah. Fayaqulullahu ta'ala, kadzabta. Bohong kamu. Mana ada perang fisabilillah itu untukku, kata Allah. Kamu ya perang, berkumpul ikut-ikutan, tapi kamu bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang mukhlis, kata Allah. Kadzabta, bohong kamu.
Wa taqulul malaikah, malaikat pun menjawab, benar Allah Taala bohongan. Adik hana kuat le malaikat, Allah ke depu bohong. Jadi wa yaqulullahu taala, kemudian Allah menjawab kembali, bal aratta ayyuqala fulanon jariun faqad ila zalika, agar kamu dikatakan pahlawan bukan, agar kamu dikatakan hebat bukan, agar kamu ingin dikenang-kenang orang bukan, agar kamu dikatakan kaku peti. Kanyonya tujuan kata, padahal kita bohong lah urang kiamat. Hanya nyo Allah Taala, nyo mang bagok kusom. Bagok lung som, payah hanjit som. Itulah Allah membongkar ketidakikhlasan itu, Allah bongkar pada hari kiamat. Faqad qila dzalika summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rakbatai faqala ya Abu Hurairah. Setelah menjelaskan hadis ini semua kepada Abi Hurairah, maka Nabi ya bukan gejih bakfa lah, gemat bakfa, ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ulaika salah satu, 3 orang yang tadi disebutkan dalam hadis. Pertama, orang qari yang ingin dipuji atas kemerduan suaranya bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang banyak harta ingin dikatakan orang dermawan. Makanya galam kalake kagebici kalake le kapatilung galam kalake kagebi. Itanya bak pedeng gengsinya. Mbak sabak kaicap legok tanya orang murah. Jadi akhirnya motif itu untuk dikatakan murah. Lalu kita berikan. Yang ketiga, orang yang terbunuh. Rupanya bukan dia mencari ridha Allah, tapi ingin mungkin mendapatkan bayaran, bisa jadi. Ingin mendapatkan sebuah prestis, sebuah nama dan sebagainya. Intinya mereka itu tidak ikhlas. Itu 3 contoh. Mam urun tanya mang urus sembahyang hana tanya enggak. Dari sini terus dikembangkan. Nah, ka sembahyang, nah, kepu dan sembahyang don perintah Allah Taala. Jauh Taala, dusta kamu. Kira malaikat betul ya Allah Taala, memang dusta ajinya. Nyata dah sembahyang ke geliung. Karena banjir kelintau baru kanyo. Kita nyong. Jadi Allah bongkar itu semua. Khun leurnya. Hanya nyosi. Makanya jadi ketidakikhlasan itu dibongkar semua oleh Allah. Jadi yang 3 kelompok itu sebagai contoh, ini bukan 3 saja. Awwalu khalqin tusairu bihimun nar yaumal qiyamah. Orang ini berada pada barisan depan, masuk neraka. Orang ini berada pada front, berada pada baris yang paling terdahulu, masuk neraka. Padahal amalnya tadi bagus-bagus semua, tetapi tidak dilandasi dengan keikhlasan. Mana pakai juga rote. Buat God, niat hana God, hana kira God. Pulam buat bro, niat di kabro je juga. Mutamah lam. Maka ketika kita berbuat, jangan seperti wujud kal adam. Jangan ada bagaikan tidak. Lagi hana kapubuti, lagi hana. Contoh misalnya, sena urang gerombro. Gerombro, tolong disapu sebentar lantai. Sudah kali. Ayo, bila gaya hana karun lego. Maksudnya tidak dilakukan dengan benar dan dengan serius. Maka ada konsep agama, istilahnya al-wujudu kal adam. Ada bagaikan tidak. Nah bahasa Aceh ya. Kena benar. Maksud contoh Wah, anak ni belah beri ke? Khun le suami ke? Alah, hana peng, hana kutu minta peng. Dah ni agam mentang. Itu maksudnya ada bagaikan tidak, ada dia bagaikan tidak. Ada orang laki-laki yang sangat kecut, gesun bahasa Aceh. Nya menyakit ni gereja amon sero. Ukuran payah pugo ibu-ibu yang tak bamon. Maka cukup gesun urang. Gekun le urinang yan. Mahan ne gereja amon. Aku ija tak yang lagi beram-beram boleh lo. Gekun le urinang. Drone agam mentang. Maksud itu sudah laki seperti bukan laki-laki. Wujud kal adam. Maka kalimatnya ngepuduk bak tempat yang na urang lagi hana. Urang na medum tapi lagi hana.
Misalnya orang di situ ramai, tapi banyak sampah. Hai hana sabah bro, gam tidaknya rugau urang dumnya mutidau hana tahu kerja. Inilah wujud kal adam. Maka amal kita yang banyak itu, wujud itu sudah banyak, bisa jadi bagaikan tidak pada hari kiamat ketika dia melakukan ri'a an-nas, yaitu hanya bermotif, bertendensi secara pujian manusia. Jadi atas nama hana ingin dipuji oleh manusia, kalau baik memang dipuji. Ya kita memuji Allah. Kalau buruk memang dicaci. Kita mengoreksi diri. Kon pesimis. Kon bangkai pujau, cemute, idang patah gugu. Tapi yang dipuji itu adalah Allah. Maka dalam konsep tasawuf, ketika kita dipuji oleh orang, kita bukan memuji orang yang puji, tapi memuji Allah. Contoh tu, tu nak buat lawan tasawuf, bak puja malan tu tadi perah. Nah orang ke puja tanya tu, umai long nan tungku kopah lu ira tu meseu le. Tanya kan ngaknya anda puja ya. Tak puja Allah yang kagak pegang tanya dalam keadaan pah. Long ira nan tungku waras hat cara nu semiki. Tanya kan ngaknya anda puja, tak puja Allah. Alhamdulillah ya Allah kan pegat lung ke urang waras. Itanya lada dengan kamunan, watai pujau tanya lu udah na cukup pah na pegah apa. Memang lu tengah komita urang yang cocok ke dro na. Nya itanya. Asai ka cocok na kapah itanya. Walaupun hana cocok ngangop. Nya dah keun ju long yang najik kungan aku yang agak nyan. Sebab apa kan? Ku yang kupubuat mandai pegah betul. Maunya kita adalah dibenarkan oleh orang, bukan dengan pertimbangan ilmu atau bukan dengan ukuran butui ba Allah. Tanya saya ka butui ba urang, kabeh tanya. Kangop tu, nyan perut dekat dia caura, mengkebu dah nak tingat ke pujiannya. Inilah ri'a an-nas di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. Nah pertanyaan? Ya. Jika tidak, kita lanjut. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang tak ujuk punyong ke pun nak kemang. Ha, wan punya hana drone tikah hana pa, wam kemang punyong. Ah itu indikasi ria, berarti langsung terjadi reaksi. Tapi memang bukan dalam makna memang tertagih dalam jiwa itu ria, maka hana kira karena rianya personal, urusan draw terhadap draw tu. Ria itu adalah sikap kita terhadap kita, bukan sikap kita terhadap ria. Maksud mana terhadap orang lain. Tak fonis yang gak ria, ni tak fonis ha. Ni tak fonis gak ria. Maksud gayanya ria tak hebat Pak Jami, ana siaran langsung lom. Gak fonis ria, itu tinggal detan. Malah yang tinggal adalah untuk syiar, untuk dakwah misalnya. Kan ada manfaat. Nah urang beor jam masjid, geduk rumah rumah handphone. Kalau kan ada manfaat. Sebatas itu maksud kita. Kan mangai ke rumahnya kau petih. Ha menyuka petihnya tamah diputrut. Ya le petih patah tu. Ha habis ulai. Kau menang ke urang Tuhan. Ha jadi indikasi pada hati kita. Ge contoh maksud kan. Nah urang kali lum pegang kau boleh ke. Nanti dibaca kitab Imam Nawawi, di sana ditulis jika orang tarkul amal karena manusia, meninggalkan amal karena orang, itulah ria. Tiada lagi pejik ya nak ria, yang ke ya aku takut ikut ria. Karena manusia ya. Jadi itu juga ria artinya. Contoh lain, pejik nak sembahyang telat irona. Maksud pakai irona nak sembahyang telat tapi orang lain awal ke hijab. Bukan. Kilung baik ikan legok ria, aku jawai ria. Nyaria agaknya. Karena mandung kepesadia dengan manusia. Jadi hana yang kepesadia dengan Allah. Tapi dia ketika dia menyandarkan kepada Allah,
akan yak sembayang awai tat. Memang tajak dia mak ada temang fadilah awai wate. Karena nyan fahala bila Allah ko le tajak awai. Tanya mantang fresh, mantang segar, temang duk bak telefon. Yang kan ngejawab mandum karena Allahnya. Ni hanaria. Ya ka bakal njak bawai kan mak atai soti mak kenang lu. Hanya kayaknya kahana le karena Allah ya. Munalah kira-kira. Uli kepala lung nalung kawannya. Mana kira-kira. Jadi ria itu ada pada prinsip yang betul-betul di dalam hati, bukan pada gaya. Kalau nanti urang gaya rianya ria ya. Bak tanya ya gaya agaknya ria. Lagi tanya urang puasa. Tapi kita tanya saya karudah babah ka puasa. Padahal kan doi lah bah ke. Karudah le. Mana kira-kira. Sudah. Kita lanjut nalam anali. Ini ada sedikit lagi ayatnya. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah. Kebalikan ini. Dan perumpamaan orang-orang yang berinfak hartanya karena mencari ridha Allah, yang kau likut ri'a anas, ingin dilihat orang, sekarang Allah balik. Yang berinfak hartanya karena ingin mengharap ridha Allah, biar dapat pujian Allah bukan pujian orang. Wa tasbitam min anfusihim, dan dia ingin meneguhkan keseriusan imannya, memang harus berbuat karena Allah. Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun. Orang itu seperti yang Allah umpamakan jannah, kebun, artinya seperti kebun birabwatin yang berada di puncak. Kita kengon lah, lagi benar meriah lah, lagi gunung Salak lah kira-kira. Jadi asabaha, gunung yang tinggi itu seperti di dataran Gayo, ketika hujan fa asabaha wabilun, lalu turun hujan lebat, apa yang terjadi? Tak kalian ditakengon tu, wate kau ujian berat, kau boh pukat imu boh kul pupu yang na boh abih begitu lebat, fa atat ukul laha di'afain, maka buah-buahan itu 2 kali lipat. 2 makna 2 kali lipat. Pertama, bobot buah-buahan bagus. Yang kedua, memang buahnya banyak. Itu bisa salah satu maknanya. Di'afain. Fa'ilam yusibha, dan jika tidak terjadi hujan di dataran yang tinggi, wabilum fatal, dengan rintik-rintik embun saja sudah memadai. Jadi hana payah hujan raya pergi ngerintik-rintik mantap, kamu memadai. Itulah Allah umpamakan orang-orang yang ikhlas, artinya mendapatkan pahala yang sangat banyak seperti buah-buahan di dataran tinggi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah hari ini adalah malam ini pengajian terakhir sebelum Ramadan. Dari sekian lama kita sudah bertemu dalam forum ini, di majelis ini. Banyak kekurangan dan pasti ada kekurangan. Saya mohon maaf, diperbanyak maaf atas kekeliruan itu, dan juga kami mohon guru-guru untuk mengklarifikasi. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.